Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Untuk kelas 4 SD, penggunaan buku masih menggunakan buku agama Islam dan budi pekerti dari penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini adalah masih melanjutkan materi tentang bab ke-9, yaitu bersuci dari hadas kecil, bagian kedua. Sebelumnya sudah disampaikan tentang definisi bersuci, definisi hadas, dan bagaimana bersuci dari hadas kecil ya. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil ya, tata caranya. Maka untuk mengawali pembelajaran kali ini adalah mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar yang biasa kita bacakan. Allahumma ftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Tata cara bersuci dari hadas kecil. Tata cara bersuci dari hadas kecil salah satunya adalah dengan cara berwudu. Ya, yang pertama adalah dengan cara berwudu. Apa yang disebut dengan wudu? Wudu adalah bersuci dari hadas kecil menggunakan air dengan cara membasuh dan mengusap anggota wudu, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian. Jadi tujuan berwudu itu adalah bersuci dari hadas kecil. Dengan apa? Dengan air. Caranya apa? Ada yang dibasuh, ada yang diusap. Apa yang diusap? Anggota wudu. Untuk apa berwudu itu? Untuk diniatkan ibadah kepada Allah dan menjaga kesucian. Jadi bukan untuk yang lainnya, bukan untuk hanya menjaga kecantikan, menjaga agar kulitnya segar, menjaga agar lebih bersih saja kulitnya, bukan hanya sekedar itu. Kalau hanya sekedar ditujukan untuk itu, maka bukan wudu. Itu mah kalau bahasa Sundanya kokocok saja ya, atau cuci tangan saja atau membasuh wajah saja. Tetapi wudhu seluruh rangkaian yang semuanya sudah disyariatkan di dalam Islam dengan tujuan ibadah kepada Allah dan menjaga kesucian. Kemudian wudhu juga memiliki syarat, rukun dan sunnah wudhu yang harus diperhatikan agar apa? Agar benar pelaksanaan wudhunya. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita masuk ke syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Dia beragama Islam, dia mengucapkan syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia juga berperilaku sebagai seorang muslim. Maka wudhunya diterima syaratnya. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu dia paham, kemudian dia dalam kondisi sadar, otaknya sehat gitu ya, pikirannya sehat, dan kemudian sudah mukallaf, sudah diberi beban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak sedang berhadas besar ya. Kalau perempuan itu tidak sedang dalam kondisi haid atau tidak dalam kondisi sedang nifas ya setelah melahirkan. Dan bagi yang ikhwan tidak dalam kondisi sedang keluar mani atau sedang junub ya, itu tentang tidak sedang berhadas besar. Karena kalau hadas besar harus disucikannya dengan apa? Dengan mandi besar ya, atau mandi janabah. Kemudian yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan ya. Jadi air itu harus suci zatnya ataupun bendanya,
dan mensucikan, fungsinya pun bisa mensucikan. Ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air teh, air susu, udah air sirup. Ya, itu suci, maksudnya halal untuk dikonsumsi tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Maksudnya digunakan untuk berwudu. Itu hanya untuk dikonsumsi saja karena itu adalah minuman yang halal. Kemudian yang kelima, tidak ada halangan air sampai ke anggota wudhu. Ya, maksudnya tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalnya ada yang nempel di kulit, gitu ya, ada yang permanen ataupun yang tidak permanen. Kalau yang tidak permanen, kalau hendak digunakan untuk berwudhu agar anggota wudhunya terbasuh dan terusap, maka harus dilepas dulu. Ya, itu syarat wudhu. Ya. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehah masuk kepada rukun wudhu. Yang pertama rukun wudhu itu adalah niat. Niat itu bisa diucapkan, bisa juga tidak diucapkan. Karena niat pada intinya adalah amalan hati. Adapun lafaz yang hendak diucapkan, kalau ingin diucapkan niatnya, maka ialah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Baik anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, membasuh muka. Muka itu adalah batasnya ini tumbuhnya rambut. Jadi batas menyiramkan air dari batas tumbuhnya rambut di jidat ini sampai ke dahu. Kemudian diratakan ke sampingnya gitu ya, sampai kemudian kembali lagi ke dahu, dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian juga kalau seandainya tumbuh janggut di bawah dagu ini, maka dagunya harus diusap atau harus digosok biar airnya sampai ke permukaan kulit yang ada di bawah dari janggut tersebut. Kemudian membasuh kedua tangan, ya. Kedua tangan sampai sikut. Ini sikutnya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Kemudian mengusap kepala. Ya, boleh seluruh kepala, yaitu rambut. Kalau di kepalanya ada rambut berarti rambutnya. Kalau boleh sebagian. Nah, ya, boleh sebagian. Beberapa mazhab, salah satunya mazhab Syafi'i, itu boleh sebagian. Mau ada rambut atau tidak ada rambut di kepalanya, maka yang diusap adalah ini. Boleh sebagian, boleh seluruhnya, boleh sebagian. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, kaki sampai mata kaki. Dan kemudian yang keenam, tertib. Tertib itu berurutan, ya. Kemudian tadi niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap kepala atau sebagian rambut. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu berurutan. Itu tentang rukun wudhu. Anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian lanjut kepada sunnah wudhu. Ya, anak-anak, di samping rukun wudhu yang harus dilakukan, jadi tidak boleh sampai rukun wudhu itu ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah wudhunya. Maka ada sunnah wudhu, ya. Sebagai apa? Sebagai penyempurna atau afdoliyah dalam wudhu. Yang pertama membaca basmalah. Ya, di awal membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Dimasukkan air ke dalam mulut kemudian dikumur-kumur. Kemudian yang keempat menghirup air ke hidung. Ya, menghirup air ke hidung. Bukan sekedar dimasukin aja dikit, tapi dihirup. Istinsyak namanya. Itu ya, kemudian mengeluarkannya keluar, itu ya istinsar. Yang kemudian selanjutnya menggosok gigi dan berkumur, ya, menggosok gigi maksudnya ada gosok-gosok gigi, ya. Kemudian yang keenam mengusap seluruh bagian kepala. Nah, seluruh bagian kepala itu sunnah, ya. Kemudian 7 mengusap kedua telinga luar dan dalam, yang ini dan yang belakangnya, yang ini dalamnya dan kemudian yang luarnya. Kemudian membasuh sela-sela jari, nah ini jari tangan dan jari kaki. Kemudian mendahulukan anggota bagian kanan dulu, gitu ya. Kemudian bagian kiri, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri.
Kemudian membasuh setiap anggota wudhu itu 3 kali ya, yang dibasuh itu ya. Ada yang kalau diusap hanya sekali gitu ya. Ada juga yang mengatakan harus 3 kali ya. Tetapi yang umum adalah yang membasuh diusahakan 3 kali. Dan yang 11 adalah membaca doa setelah wudhu ya. Itu ada doanya. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu anak-anak tentang tadi syarat, rukun dan sunnah berwudu ya. Tugas untuk antum sekalian adalah lafalkan niat wudu dengan benar, kirimkan voice-nya di grup tugas ya. Nanti yang mengirimkan berarti antum mendapatkan nilai tugas untuk pelajaran bab ke-9 bagian kedua ini ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian sepertinya untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menambah pemahaman dan wawasan kita tentang bersuci dari hadas kecil ini. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.